Ijazah Jokowi palsu, Pak. Cuma nggak berani. Lah kan mereka lihat Profesor Sofyan Effendi saja diintimidasi, apalagi kami. Lingkaran UGM ada itu bagian humas membisikkan kepada relagama, udahlah Mas, kita sama-sama tahu ijazah Jokowi palsu, tapi mereka nggak berani nyatakan itu. Ya. Terus yang kedua, transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Bareskrim itu kan keterlaluan, bohongnya, biadabnya, barbarnya, brutalnya kepolisian Indonesia ini. Selalu memanipulasi untuk kepentingan penjilat, penguasa. Di mana peran Komnas HAM di sini? Di mana? Padahal bisa melapor langsung ke polisi, ke presiden. Harusnya Komnas HAM menjembatani bagaimana kita ini bisa RDP, ya, rapat dengar pendapat ke DPR atau langsung bertemu dengan Prabowo Subianto sebagai presiden. Jangan sampai ini penegakan hukum ini berpihak justru kepada penipu, kepada pemalsu ijazah yang dipakai sebagai untuk presiden. Lembaga-lembaga penegakan hukum maupun lembaga-lembaga pengawas seperti Komnas HAM ini berpihak kemana sekarang? Karena ini akan dicatat kok. Ini tidak akan pernah bisa dibungkam lagi. Apalagi akan kami tuliskan buku dan kami hadiahi nanti ke Komnas HAM. Mau dibawa ke RDP, mau dibawa ke Prabowo Subianto. Ini penting, Pak. Ini bukan masalah jangan sampai nanti setelah 12 orang lagi ini muncul lagi ada orang pemberani di luar Jawa sana mungkin mempertanyakan, orang Aceh atau orang Papua, tangkap lagi, penjarakan lagi. Padahal memang karena Joko Widodo ijazahnya palsu, memang harus kita terima itu sebagai sebuah fakta. Kita pernah ditipu 280 juta ini oleh seorang Joko Widodo. 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahun. Iya, 20 tahun. Memang ini memalukan. Bukan hanya kepada bangsa Indonesia sendiri, negara tetangga, bahkan dunia. Tapi kita harus terima bahwa pernah seorang presiden memimpin Indonesia berijazah palsu. Dua itu saja, itu mutlak syarat di UGM. Skripsi tanpa tanda tangan penguji, tidak ada lembar pengesahan penguji. Lembar transkrip akademik mutlak juga di UGM, tidak ada tanda tangan dekan, pembantu dekan, tidak ada stempel. Mau apa lagi kepolisian ini? Mau memenjarakan kami? Komnas HAM di mana berdirinya berpihak pada kami? Harusnya kan meminta bukti. Polisi, benar nggak itu? Transkrip nilainya benar nggak? Ada nggak? Skripsinya bagaimana? Belum lagi tadi daftar juga sarjana muda, nilainya jelek. Udahlah, desak Komnas HAM melalui Presiden Subianto untuk melakukan, tadi saya bilang waktu di luar, rekonsiliasi nasional. Bagaimanapun Joko Widodo sudah kadung jadi presiden, ya, bahkan saya memilihnya juga tahun 2014, kena tipu juga saya. Oh enggak ya? Oh, bersyukur Mas, bersyukur. Nah, rekonsiliasi, coba berbicara kepada Presiden Prabowo Subianto begini-gini. Saya yakin Kapolri itu tahu itu Jokowi itu ijazah palsu. Tetapi kepolisian memang sudah biasa memanipulasi, Pak. Mau saya ceritakan di sini, di RDP kita ceritakan. Saya bongkar semua rekayasa kepolisian. Ya. Semua ini kan mereka ini dibayar pajak. Kasihanlah rakyat kalau cuma menjadi korban manipulasi polisi dan Komnas HAM yang seharusnya mengawasinya dan diam. Kalau nggak berani, mundur, biar saya menggantikan. Saya akan teriak-teriak itu bahkan ke luar negeri, bahkan ke Prabowo Subianto. Tiap hari saya berkunjung. Bagaimana? Berani nggak Komnas HAM? Ya, Komnas HAM mau nggak, berani nggak menyuarakan ini supaya Jokowi jujur, lakukan rekonsiliasi nasional. Kami pun tidak ingin Jokowi lebih malu lagi, lebih babak belur lagi di mata dunia. Nggak mau memenjarakan dia pun nggak mau. Ya sudahlah, asal ini pelajaran penting supaya Indonesia ini punya presiden besok yang berkualitas, bukan orang yang seperti ini. We walk the talk, not only talk the talk. Ya, harusnya jauh lebih smart, lebih pintar, bijak daripada seorang Rismon yang nobody. Ini menyelesaikan satu kalimat aja, kausalitas kalimat satu ke kalimat dua aja nggak bisa kok. Joko Widodo memang terkenal ikon penipu, pembohong Indonesia. Terus lembaga-lembaga yang dibayar rakyat ini bagaimana posisinya? Apakah diam, aman? Yang penting jabatan gue aman.
Saya nggak mau nyenggol Jokowi, masih kuat dan dia punya banyak jaringan. Kapolri aja masih dipertahankan Prabowo Subianto, apalagi kami. Jangan seperti itu. Lebih baik berkorban jabatan, yang penting pernah bersuara untuk rakyat. Gitu. Masa kita yang nggak dibayarin rakyat berani bersuara, nggak pernah nerima gaji tuh. Bulan tanggal 1 besok nggak gajian. Tetapi orang-orang yang ada di sini kan tanggal 1 pasti gajian. Pasti gajian. Karena dibayari keringat rakyat. Terus makanya kami ya banyak kali Pak. Saya teknisnya banyak sekali. Ya. Bapak pasti nggak paham kalau teknisnya kan. Saya apa karena saya udah banyak mendengar lah. Bukan Pak, ada lagi. Dari Pak Rismon yang di TV tapi. Aku ikuti terus. Nah itulah Pak. Terus apakah Indonesia ini akan menjadi negara pengecut hanya karena takut dengan Joko Widodo, atau negara kita ini didirikan oleh para pemberani kesatria? Tunjukkanlah. Atau kita bertemu di RDP dengan Joko Widodo, dipanggil, jelaskan proses akademiknya di RDP. Masa kami meneliti ijazah publik kok malah dikriminalkan, dan Komnas HAM, Kompolnas, semua bla 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 itu yang entah berapa puluh lembaga pengawas penegakan hukum di Indonesia yang independen tapi diam dan penonton oh udah dikriminalkan, udahlah oke, biar damai, biarkan mereka masuk penjara, yang penting gue bulan depan gajian. Ngapain ngurusin, memang siapa mereka, padahal digaji ya untuk ngurusin kami supaya itu loh Pak. Coba Pak bayangkan Pak, Bapak nggak mendidih darahnya. Kami meneliti jasanya Joko Widodo, kena 9 pasal Pak. Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami. Kalau lembaga begini besarnya Komnas HAM diam, adalah kena ancaman 12 tahun, ada 8 tahun, ada 6 tahun, ada 4 tahun. Itu total berapa itu kalau kumulatif? 30 tahun. Hanya karena si Joko Widodo ini punya ijazah palsu kok kami yang mau dipenjarakan di Indonesia ini. Gitu. Kami akan laporkan ini ke lembaga HAM dunia kalau lembaga HAM Indonesia ini biar dicoret ini, negara ini memang tidak menghargai hak-hak asasi peneliti. Gitu. Sudah. Ya. Itu loh. Kok diam gitu loh. Bapak nggak tahu, coba baca itu pasal-pasal itu. Masa itu dipakai untuk kami dan lembaga-lembaga seperti ini diam? Super body kali polisi, gak ada yang bisa speak up untuk mengkritik mereka kecuali Rismon, Roy Suryo, dan Tifa. Kami gak digaji negara itu. 9 pasal Pak. Ini negara apa ini? Semua diterima adalah penghasutan. Ya Tuhan. Kalau Anda terhasut karena Anda ijazah palsu, gitu loh. Kalau enggak, pasti kami dipanggil baik-baik minum kopi. Ayo ketemu di Kuningan misalnya, di kafe ini loh Mon, ini Roy, ini Diva, oke ya. Udah jangan ribut. Kalau dia nggak terhasut, kalau ijazahnya asli, udahlah Pak. Bagaimana Bapak memiliki kanal-kanal di Komnas HAM, ya, bertemu dengan anggota DPR, bicarakan, bertemu dengan Presiden Prabowo, bicarakan, ini sudah telak, sudah tidak bisa dibantah. Apakah anak manusia ini mau dikorbankan lagi? Keterlaluan negara ini membiarkan kami seperti tanpa pengawalan, tanpa pembelaan sama sekali. Ini negara apa sih ini? Sudah jelas-jelas dan semua bermain diam. Media pun kalau nggak ada YouTuber, nggak ada kami, nggak berani ini mengupas ini. Media mainstream. Setelah sekarang publik sudah rame, ya, mengetahui bukti-bukti baru, ikutan. Jadi kalau kita nggak bisa lagi berharap pada lembaga-lembaga lembaga-lembaga independen ini, maka ayolah kita bubarkan. Nggak ada gunanya, ya kan? Kalau kami sampai di penjara menyuarakan ini, dan kami dari buku itu, generasi ke depan akan melihat betapa bobroknya penegakan hukum. Bukan hanya di rezim Joko Widodo, ternyata di rezim Prabowo Subianto juga nggak ada perubahan. Kalau sampai gitu, Prabowo Subianto, saya lihat profil keluarganya orang-orang educated, tentu menghargai buku, menghargai penelitian, ya, diapresiasi. Kalau Joko Widodo ya memang wajar nggak menghargai.